siapa sih yang tidak ingin anaknya tumbuh tinggi? Mana ada orang tua yang tidak ingin anaknya tumbuh dengan optimal. Namun bagaimana jika orang tuanya sendiri memiliki tubuh yang pendek? Apakah anaknya masih bisa tinggi dengan maksimal? Nah dokter, tanpa perlu berbasa-basi lagi nih, ya kan, kita akan membahas topik yang mungkin menjadi pembahasan yang hangat di tengah ibu-ibu khususnya gitu. Ya. Malam hari ini terkait tinggi badan anak ya. Nah, pemikirannya ini, apakah orang tua kita nih semua orang tuanya pendek? Apa anaknya bisa tinggi nggak sih kira-kira? Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada istilah nih dokter, ketika masih kecil, khususnya masih balita, dibilangnya itu istilahnya panjang badan. Terus semakin beranjak usia, ternyata sebutannya tinggi badan. Nah, perbedaannya itu apa sebenarnya dokter? Silakan. Oh ya, baik. Ini paling utama ya, paling utama itu pengukuran ya. Kalau kita bicara pertumbuhan, pasti di situ ada berkait dengan perubahan ukuran. Dan indikator yang paling penting diukur adalah betul tadi, masalah panjangnya atau tinggi badannya. Selain juga masalah berat badan, tingkat kepala, dan lain-lain. Nah, yang membedakan antara panjang dengan tinggi sebetulnya adalah pertama usia, yang kedua metodenya ya. Jadi untuk usia 0 sampai 2 tahun itu memang kita secara standar mengukur adalah panjang badannya. Ya, jadi walaupun nanti anaknya sudah bisa berdiri, usia setahun lebih sudah bisa jalan gitu, tapi kalau dalam pengukuran di medis tetap yang diukur panjang badannya gitu ya. Jadi posisinya sambil tertidur, kemudian nanti ada alatnya yang dipakai, misalkan pakai infantometer begitu namanya, diukur dengan benar. Itu panjang badannya untuk usia 0 sampai 2 tahun. Nah, lebih dari 2 tahun digunakan tinggi badan begitu. Jadi memang metodenya dia berdiri, kemudian nanti juga sebetulnya alatnya itu harus standar yang baik. Biasanya menggunakan namanya stadiometer atau mikrotoa. Walaupun nanti dalam aplikasinya kadang-kadang masyarakat menggunakan yang lain, ada meteran, ada diukur di tembok dan lain-lain. Tapi kalau dalam medis tetap yang dipakai dengan standar pakainya adalah mikrotoa ataupun stadiometer gitu. Jadi tepat sekali, kita harus bedakan cara ngukur yang benar. Itu penting untuk data awal menentukan tingginya itu atau panjangnya normal atau di bawah normal. Begitu Mbak Injil. Oke. Berarti jelas ya sahabat Nutrimax, pengukuran panjang badan walaupun anaknya sudah bisa berjalan dengan cukup baik itu sampai usia 2 tahun. Di atas usia 2 tahun, tadi seperti yang sudah Dr. Faisal jelaskan, ada berbagai macam alat pengukuran yang untuk mengukur tinggi. Tapi biasanya ibu saya di rumah dokter pakai penggaris. Jadi setiap bulan, jadi meteran penggaris yang panjang, setiap bulan diukur berapa senti naiknya dulu waktu kecil. boleh gitu. Iya, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dokter. Terkait dengan panjang badannya itu sendiri tadi, apakah panjang badan ketika lahir itu menentukan tinggi badan anak itu sendiri dokter? Betul, jadi ada 3 fase pertumbuhan ya. Fase bayi, fase anak, fase pubertas. Nah, fase bayi ini kan dimulai dari mulai lahir sebetulnya. Tetapi di situ nanti ada kondisi lahir yang berbeda-beda ya. Ada lahirnya dengan besar bayinya itu sesuai dengan kehamilan, ada lebih kecil, ada lebih besar. Ternyata ini juga menentukan pertumbuhan untuk selanjutnya ya. Jadi ada istilahnya KMK, kecil untuk masa kehamilan, atau SGA ya, small for gestational age, misalkan kecil dibandingkan kehamilannya. Misalnya hamilnya cukup bulan nih, 38 minggu atau 40 minggu, tapi BB dan panjangnya di bawah rata-rata umur segitu. Misalkan panjangnya di bawah 46 cm dengan beratnya di bawah 2.500 gram misalnya. Nah, tetapi untung saja mekanisme tubuh kita ini, tubuh bayi ada mekanisme namanya catch up dan catch down ya. Catch up itu adalah anak-anak yang lahirnya kecil itu akan mengalami proses percepatan tumbuh mengejar ke potensinya di 2-3 tahun pertama gitu, Mbak. Jadi sebetulnya kita berharap semua anak itu lahirnya ukuran cukup
baik itu panjangnya ataupun berat badannya. Tetapi kalau ketika dia lahirnya kecil ataupun besar, lahirnya terlalu besar bandingkan dengan kehamilannya, nanti ada proses catch up ataupun catch down regulation. Tubuh itu mengatur supaya nanti akan yang lahirnya kecil itu dia akan mengejar ke normal, yang lahirnya terlalu besar 4 kilo dan lain-lain itu kadang-kadang juga nanti prosesnya akan mengalami catch down, tapi dia tanpa sakit ya, jadi sedikit melambat untuk masuk dalam potensinya. Tapi penting sekali semua ibu-ibu hamil memang harus bagus semuanya supaya bisa lahir bayi yang ukurannya normal dan sehat, begitu Mbak Angel. Oke, berarti intinya begini ya dokter, kalau misalnya dilihat tadi 3 fase yang umumnya saya dengar juga ya di masyarakat luas, di pubertas nih yang dikejar. Karena lagi sedang tinggi-tingginya, koreksi kalau misalnya saya salah, human growth hormonnya tuh lagi aktif nih di usia itu gitu misalnya. Nah terus jadi padahal pentingnya itu sejak di dalam kandungan ya dokter ya, untuk menentukan panjang badan anak. Tapi tidak hanya panjangnya saja, beratnya juga cukup penting begitu ya dokter? Betul. Oke dok, nah saya pernah dengar nih dok, ada, saya nggak tahu ya ini benar atau tidak, tapi saya pernah dengar bahwa kita bisa memprediksi tinggi badan anak kita dengan menghitung jumlah tinggi badan ayah dan juga tinggi badan ibu. Itu benar nggak sih dok? Wah tepat sekali Mbak Angel, betul itu Mbak. Jadi ya? Namanya itu adalah tinggi potensi genetik. Jadi ketika anak itu terlahir dari kedua orang tua, maka dia akan mendapat warisan tinggi dari orang tuanya, namanya tinggi potensinya. Karena itu memang penting sekali ya kalau memilih jodoh juga tadi ya, selain melihat macam-macamnya, jangan lupa juga melihat tinggi badannya. Jadi ada rumus ya Mbak Angel, namanya rumus tinggi potensi genetik. Ada 2 tentunya, untuk anak laki dan anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan itu ya rumusnya adalah tinggi ayah dikurangi 13 cm ditambah tinggi ibu, kemudian dibagi 2, kemudian dengan plus minus 8,5 cm begitu. Yang kedua, kalau anaknya laki-laki itu tinggi ibu ditambah 13 cm ditambah tinggi ayah, kemudian dibagi 2 ya, nanti berapa dapatnya? Nanti ada plus minus 8,5 cm. Begitu Mbak Angel. Jadi memang gen itu mau nggak mau, dipungkiri atau tidak, gen itu berpengaruhnya cukup besar ya. Beberapa literatur mengatakan antara 60 sampai 80% gen itu berpengaruhnya begitu. Jadi memang tidak 100%, ada faktor yang lain, tapi jangan lupa gen mempunyai pengaruh yang cukup besar, saya rasa begitu. Oke, berarti 30 sampai 80% ya dokter pengaruh genetik. 60 sampai 80. 60 sampai 80%, baik. 60 sampai 80% di sini berarti kita masih punya range antara 40 sampai 20% sisanya. Boleh nggak sih dokter, berarti saya bilang kayak gini, berarti belum tentu kalau orang tua pendek, anaknya juga pendek, karena masih ada range kemungkinan 40% sampai 20% tadi. Iya, itu yang kita semangati orang tua supaya optimis ya. Jangan sampai ketika orang tuanya pendek ya, tanpa analisa langsung divonis, biar aja pendek, orang tua juga pendek. Nah gitu, itu sebetulnya kita sedang menggugah masyarakat supaya tetap namanya usaha ikhtiar itu tetap dikerjakan. Karena gen betul berpengaruh, tetapi bukan 100%, bukan segala-galanya. Tetap ada kita kesempatan untuk mengembangkan diri, kreativitas orang tuanya, bagaimana anak supaya bisa bertambah tinggi, lebih tinggi daripada orang tuanya. Sekarang begitu Mbak Angel, hampir orang tua menginginkan anak itu lebih daripada orang tuanya, lebih pintar, lebih tinggi, lebih berkualitas dan lain-lain. Itu sudah hal yang sangat wajar, saya rasa di sekarang ini, bahwa orang tua harus mempunyai niat anak itu lebih baik daripada kita, begitu. Iya, itu betul sih dok. Apalagi kalau misalnya kita bahas juga tentang tinggi badan dan harapan orang tua tadi, ya kan? Tinggi badan tertentu ternyata terkadang dibutuhkan oleh beberapa profesi yang oke punya nih. Apalagi khususnya di Indonesia, karena itu juga akan mempengaruhi ke depannya.
dengan sistematis kerja dan segala macam, tinggi badan yang proporsional itu amat sangat dibutuhkan. Jadi itu juga mungkin alasan ya orang tua ini gencar sekali gimana untuk mengoptimalkan tinggi badan anaknya gitu. Betul. Oke dok, jadi kalau misalnya kita bahas lagi soal tinggi badan, baik perempuan maupun laki-laki, idealnya itu harusnya mencapai berapa sih dok tinggi badannya? Kalau mungkin ada standarisasi tertentu gitu dok? Ya setidaknya mungkin kalau kita lihat tinggi itu memang ada melihat populasi atau komunitas kita ya. Jadi setidaknya kita standarnya untuk negara kita, Indonesia sebetulnya. Makanya kurva itu selama belum punya kurva nasional, kita mengikuti kurva yang lain, kurva WHO, kurva CDC, dan lain-lain. Tetapi kalau kita sudah mempunyai kurva standar Indonesia, mungkin patokannya di situ. Tapi kurang lebih tinggi laki-laki itu 165, 167 sebetulnya rata-ratanya. Yang perempuan kurang lebih 155 sampai 158 gitu ya, walaupun nanti ada variasinya, ada yang lebih tinggi atau lebih pendek. Jadi sebetulnya target pertumbuhan anak tuh mengikuti potensinya sendiri-sendiri. Itu yang paling sering kita sampaikan. Jadi walaupun di WHO itu kurvanya ada hijau, ada kuning, ada merah, ada hitam gitu ya, ada kuning di atas, merah di atas gitu. Semua orang tua itu pengennya di hijau semua. Hijau tuh yang garis nol itu ya. Sebetulnya seperti kalau enggak di hijau pasti risau. Ini kenapa anak saya tumbuhnya tidak di garis hijau gitu. Tetapi ya dalam medis anak yang tumbuh tidak di garis hijau itu boleh. Boleh. Dengan syarat masih sesuai dengan potensi yang dia miliki begitu. Jadi ada anak yang memang potensinya di garis atas tuh, di garis +1 misalnya, itu boleh. Misalnya seorang pilot maskapai penerbangan 185 menikah dengan pemain atau volleyball ya internasional, misalnya 175 dengan 185, pasti itu secara gennya tinggi tuh. Jadi dia anaknya akan tumbuh di jalur tidak di hijau lagi, mungkin di atas hijau. Kita akan mentoleransi, memperbolehkan, oh silakan Bu, tingginya di atas hijau tuh boleh. Oleh karena itu ketika ketemu yang di bawah hijau pun kita sama, sebetulnya toleransi juga boleh di bawah hijau asal sesuai potensinya. Kalau ada anak yang bapak ibunya tidak terlalu tinggi, misalkan dihitung-hitung potensinya di garis -1, garis kuning ya. Jadi kalau ada kurva seperti ini ya, kurva begini ada kurvanya itu, ada yang hijau, ada yang merah. Standar deviasi bukan nih dokter? Ya, betul, standar deviasi ini. Atau kalau pakai yang seperti ini, CDC, ini pakai persentil. Iya. Ya, ada persentilnya 97, 95, 50, 75, 50. Nah, yang 50 sama dengan 0 sebetulnya di kurva Z-score-nya. Kalau ada anak yang potensinya di garis, misalkan di garis kuning, tidak di hijau, maka dia boleh tumbuh paralel dengan garis kuning terus, di kuning terus, dia nggak nyebrang gitu ya. Tetapi kalau melihat +-8,5 cm, maka dia mempunyai, bisa terjadi penambahan tinggi yang lebih baik kalau ada faktor lain juga menunjang untuk positif gitu. Jadi faktor lain di luar genetik. Saya mungkin jelaskan di sini ada 4 tambahan ya, yang paling simpel 4 saja. Selain genetik itu ada faktor nutrisi ya. Yang kedua adalah faktor hormon, yang ketiga faktor happy life-nya atau kesejahteraan atau well-being-nya dia, yang kelima faktor lingkungan. Nah jadi jangan sampai tuh yang 4 tadi minus semua, jangan, karena faktor gen tuh yang tidak bisa dimodifikasi ya, sudah mentok ya, sudah perjodohan ya, sudah pernikahan, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Dipilih. Ya. Jadi itu diterima dulu gennya seperti itu, tetapi kesempatan plusnya masih banyak. Ini yang sering kita ingin semangati semua orang tua di para sahabat Nutrimax ya. Jadi jangan lupa nutrisi itu ada makro dan mikronutrien, nggak boleh minus, ya kan? Hormon, ada hormon tiroid, hormon pertumbuhan, hormon pubertas dan lain-lain, nggak boleh minus ya. Yang keempat lagi well-being, pengasuhan loh, jangan lupa. Pengasuhan juga sepertinya sepele, tapi ini justru penting juga untuk meningkatkan tinggi anak ya. Dengan tidur yang cukup, tidak ada penelantaran, sakit diobati,
mempunyai akses ke medis yang bisa tercapai, kemudian juga misalnya olahraga yang rutin, kemudian lingkungannya juga memadai ya, nggak ada polusi berlebihan, tidak ada radiasi, tempatnya nyaman, tersedia oksigen, bisa dihirup dengan segar. Jangan lupa itu juga mempengaruhi pertumbuhan. Jangan sampai gennya tidak menguntungkan karena mungkin takdirnya dapat jodoh tidak terlalu tinggi, ditambah lagi dengan minus yang bikin nggak tercapai potensinya, malah gitu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi prinsipnya semua tolong dipantau dan jangan nunggu puber ya, Mbak Angel ya. Betul tadi Mbak Angel bilang ya, semua disiapkan dari mulai ya kelahiran, usia bayi, usia anak, prapuber, usia puber, semuanya harus continue, faktor-faktor ini diperhatikan gitu. Begitu Mbak Angel. Oke, tadi faktornya ada 4 ya, sahabat Nutrimax. Tidak hanya misalkan nih, sahabat Nutrimax mensupport anaknya untuk olahraga berenang atau basket saja, tapi sampai di rumah pola asuhnya tidak dibiarkan anaknya main game sampai malam, atau misalnya pola makannya tidak diperhatikan nih. Betul. Itu juga akan mempengaruhi gitu loh. Jadi kadang mungkin ada ya dokter yang berpikir, perasaan ini anak olahraganya udah ini itu macam-macam ya, tapi kok tinggi badannya itu tidak bertumbuh sebagaimana usianya gitu ya. Ternyata tidak hanya dari faktor olahraga saja, atau tidak hanya dari faktor nutrisi saja gitu. Selain genetik, tadi ada 4 yang sudah dokter sampaikan. Kalau misalnya di sini ada sahabat Nutrimax yang terlewat ya, nanti nonton siaran ulangnya, tapi nanti kasih nggak ya? Karena tadi masih banyak nih ternyata sahabat Nutrimax yang begitu excited dokter menghitung, memprediksi tadi tinggi badan anak dengan rumus yang dokter sampaikan, dan juga 4 hal penting selain genetik barusan gitu. Nah dokter, tadi kita bahas, saya sempat tertarik dengan hormon tiroid dan segala macam ya kan. Kan beberapa terkadang kondisi dari hormonal itu bisa memicu suatu penyakit infeksi, atau mungkin tidak hanya dari hormon tiroid tersebut, bisa juga penyakit infeksi yang lain. Nah, apakah seorang anak yang dari kecil itu rentan sakit atau mudah sakit itu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya, khususnya di tinggi badannya, dok? Ya, baik. Jadi gini, untuk gangguan-gangguan yang